Ayol ikhwah azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, babu naqshul bunyan, bab memahat bangunan. Bab memahat bangunan. Apa hukum memahat bangunan? Maksudnya menghiasi bangunan, hiasi rumah. Haddatsana Abdurrahman bin Yunus qala haddatsana Muhammad bin Abil Fudayk qala haddatsani Abdullah bin Abi Yahya an ibni Abi Hindin an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la taqumus sa'atu hatta yabniyan nasa buyutan yushabbihunaha bil marahil. Qala Ibrahim ya'ni thiyabal mukhattata. Telah menceritakan pada kami Abdurrahman bin Yunus, ia berkata telah menceritakan pada kami Muhammad bin Abil Fudayk, ia berkata telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abi Yahya dari Ibnu Abi Hindin dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat sampai orang-orang membangun rumah mereka serupakan seperti marahil. Ibrahim berkata maksudnya seperti pakaian yang bergaris. Nah, ini hadisnya ayo ikhwah dari Abu Hurairah. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan tidak akan terjadi hari kiamat sampai orang-orang membangun rumah lalu mereka buat rumah tersebut seperti marahil, itu seperti pakaian yang bergaris-garis. Mereka bangun rumah lalu jadikan rumah itu seperti pakaian yang bergaris. Maksudnya rumah tersebut dihiasi dengan garis tertentu, ornamen tertentu atau corak tertentu, sehingga seperti pakaian yang bergaris. Nah, ini Nabi mengabarkan kejadian di masa depan. Kiamat tidak akan terjadi sampai orang-orang seperti itu. Dan sampai sekarang sudah ada belum? Inilah tanda dekatnya hari kiamat. Nah, ini insya Allah maknanya jelas. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya pelajaran pertama yang bisa kita petik dari hadis tersebut, di antara tanda dekatnya hari kiamat, yakni orang-orang menghiasi rumah mereka dengan berbagai warna, bentuk, dan ornamen. Nah, jadi rumahnya dibikin apa, mungkin corak tertentu dengan berbagai macam warna, berbagai macam. Nah, ini tanda dekatnya hari kiamat. Dan itu juga faedah kedua, apa yang bisa kita petik dari hadis ini, tercelanya menghiasi rumah dengan perhiasan yang berlebihan. Ya, dengan warna-warna tertentu yang menyibukkan kita dari akhirat. Sederhana aja, kayak rumah tuh nggak perlu dibikin apa hiasan tertentu. Sekedar rumah tuh bisa kita duduk nyaman, tidak terganggu, udah cukup itu. Ya, misalkan warna yang membuat kita sejuk, warna hijau, putih, yang semacam. Nggak perlu kasih warna macam-macam, garis tertentu, corak tertentu. Itu sikap berlebihan. Ya. Nah, itu pertama berlebihan. Terus kedua, kalau dia dalam rangka membanggakan diri hadapan orang lain, lebih parah lagi dosanya. Pertama, pemborosan harta. Kedua, menyombongkan diri di hadapan orang lain, bertumpuk lagi dosanya. Nah, itu faedah kedua. Lalu faedah ketiga, hadis ini mendorong kita untuk zuhud terhadap dunia. Hendaknya kita zuhud terhadap dunia dan sibuk mengejar akhirat. Nah, karena dengan kita menghiasi rumah ini sama saja menyibukkan kita dari akhirat. Kita mikir setiap hari apa yang cocok ya untuk ruangan ini, warnanya apa ya, bikin perhiasan apa ya. Nanti udah dibuat, besok mikir lagi seperti ada yang kurang, begitu aja terus. Sehingga akhirnya mau mendatangi dia dalam keadaan begitu. Dan itu terjadi Bapak ya, disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim sama Imam Ibnu Jauzi.
Dalam kitab Ats-Tsabat 'indal Mamat ada seorang yang ketika sakaratul maut ditalkin untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ucapkanlah la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah. Namun apa yang terlontar dari mulutnya? Aslihud dar kada, aslihul bustana kada. Perbaiki rumahku yang ini, perbaiki kebunku yang ini. Yang keluar, perbaiki rumah, perbaiki kebun. Padahal dari akhir hayat itu menunjukkan selama hidupnya yang ada di pikirannya cuma rumah, kebun. Gak ada akhirat, gak ada pikiran nanti menghadapi pertanggungjawaban di hadapan Allah. Nah, yang seperti ini tercela ya. Maka seorang muslim jangan menyibukkan dirinya dengan perkara dunia yang remeh ya. Nah, itu faedah ketiga. Lalu faedah terakhir yang bisa kita petik dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan salah satu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau mengabarkan perkara yang belum terjadi dan akan terjadi di kemudian hari. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.